Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti dengan NIM 21202100029. Di sini saya sebagai kelompok 12, saya akan memaparkan materi yang membahas tentang perkembangan moral pada anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini merupakan salah satu jalur formal yang melayani anak usia 3-6 tahun. Pendidikan anak usia dini ini bertujuan membantu mendidik, mengembangkan berbagai potensi psikis dan yang meliputi moral, nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, dan atau motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Adapun moral itu adalah suatu sikap ataupun tingkah laku manusia yang berhubungan dengan benar, salah, baik, buruk, yang menjadi suatu adat, kebiasaan, budaya yang mengatur manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain dalam suatu kelompok bermasyarakat tertentu. Adapun menurut Gunarsa dan Yulia tahun 2008 sampai nomor 61 mengatakan istilah moral itu berasal dari kata Latin mos atau mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tata cara dan tata cara kehidupan. Ada juga menurut Desmita tahun 2009 nomor 258 menyebut bahwa moral itu berkaitan dengan aturan dan kopersi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Ada juga menurut Sarjarkawi tahun 2006, moral itu adalah kepercayaan seseorang yang menyangkut dengan perilaku baik atau perilaku buruk, dan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dari itu kita harus mengajarkan untuk dilakukan serta perilaku yang benar atau salah kepada anak. Sedangkan menurut Suseno dalam Ridho 2 tahun 2020 adalah tolak ukur perilaku benar atau perilaku salah individu, baik itu secara pribadi, dalam masyarakat maupun negara. Adapun teori perkembangan moral anak usia dini itu menurut Piaget, hakikat moralitas itu adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Selanjutnya, Kolbeck Gunarsa mengembangkan bahwa aspek moral itu adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, sesuatu yang berkembang dan dikembangkan atau dipelajari. Pertama yaitu menurut Piaget, di mana dalam sikap positif tersirat sistem nilai-nilai yang dipercayai atau diyakini kebenarannya. Piaget membagi perkembangan moral menjadi tiga fase. Yang pertama yaitu fase absolut, yang kedua fase realitas, yang ketiga fase subjektif. Anak memperhatikan motif dan kesengajaan dalam penilaian perilaku. Ada juga teori kedua itu ya menurut Kolbeck, di mana teori perkembangan moral ini menurut Kolbeck merupakan pengembangan teori struktural kognitif yang telah dilakukan oleh Piaget sebelumnya. Di atas bangunan teori Piaget ini, Kolbeck mengusulkan suatu teori perkembangan pikiran moral. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu melalui sebuah urutan berbagai tahapan. Berdasarkan penelitian cukup lama, Kolbeck mendefinisikan 6 tahap yang terbagi dalam 3 level perkembangan pemikiran moral. Kemudian Kolbeck menyempurnakan menjadi 6 tahap keseluruhan. Tahap itu secara ringkas seperti berikut. Yang pertama yaitu ada tahap-tahap prakonversional, di mana anak ini tidak memiliki ide tentang aturan-aturan atau standar moral. Pada tahap 1 ini anak melakukan perbuatan baik semata-mata untuk menghindari hukuman, dan di dalam tahap kedua anak akan mematuhi apapun sepanjang memenuhi kepuasan kebutuhan. Adapun tahap kedua yaitu tahap post konfesional, di mana moralitas konfesional ini dirumuskan ke dalam nilai-nilai moral yang lebih dalam. Pada tahap kelima, seseorang itu percaya bahwa dengan melakukan sesuatu yang benar secara luas untuk mendukung kesejahteraan suatu dalam. Tahap keenam, tindakan yang benar adalah berbuat mengikuti prinsip-prinsip universal, keadilan, dan menghormati orang lain sebagaimana orang lain menghormati di dalam diri mereka sendiri. Menurut
Yang kedua, teori menurut John Dewey. Tahapan perkembangan moral seorang itu akan melewati 3 fase. Yang pertama yaitu fase premoral, yang tingkat konvensional autonomus. Yang ketiga, strategi pembelajaran untuk mengembangkan moral anak usia dini. Kata moral itu berasal dari kata mores, bahasa Latinnya yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Menurut Hidayat Siti Aisyah tahun 2009 nomor 8-7, moral itu berarti ukuran yang menentukan benar atau salah. Jadi pengertian moral ini mengacu pada aturan-aturan umum mengenai benar, salah, baik, buruk di masyarakat secara luas. Sedangkan menurut MC David dan Om Roth Siti Aisyah 2009 nomor 8-8, istilah moral ini adalah moralitas mengacu pada suatu kemampuan dasar yang berlaku secara umum mengenai benar dan salah bagi masyarakat Indonesia dan berketuhanan. Maka sumber dari aturan benar salah berasal dari Tuhan atau dari aturan agama. Untuk mengembangkan nilai-nilai agama dan moral sangat berkaitan dengan menanamkan perilaku karakter yang baik. Menurut Siti Aisyah tahun 2009 8.8, karakter ini menunjukkan pada dua pengertian, yaitu bagaimana seorang berperilaku dan bagaimana seorang bertingkah laku sesuai dengan kaidah moral yang berdasarkan atas nilai-nilai agama. Ada juga menurut Thomas Licona Siti Aisyah tahun 2009 di mana berpendapat bahwa karakter terdiri atas 3 bagian yang saling terkait, yaitu 1. Pengetahuan tentang moral konawing, di mana merupakan hal penting tentang moral untuk diajarkan pada anak, yang membuat anak ini mendapat pengetahuan sampai penalaran moral yang baik. Yang kedua, perasaan yang dilandasi moral atau disebut juga dengan moral feeling, merupakan aspek perasaan yang harus ditanamkan pada anak. Sedangkan menurut Ahmad Susanto, perkembangan penghayatan keagamaan pada anak ini ada sebagai berikut. Yang pertama, masa kanak-kanak sampai usia 7 tahun. Tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap keagamaannya resepsif. Yang kedua, pandangan ketuhanannya atromor. Yang ketiga, penghayatan secara rohaninya masih superficial atau belum mendalam. Yang keempat, hal ketuhanannya secara individualistik, masih menurut khayalan kepribadiannya. Ada yang kedua, yaitu masa anak-anak sekolah. Sikap keagamaannya bersifat reseptif tetapi disertai pengertian. Kedua, pandangan dan paham ketuhanannya itu diterangkan secara rasional. Yang ketiga, penghayatan secara rohaninya semakin mendalam. Yang ketiga, masa remaja atau umur 12 sampai 18 tahun. Masa remaja ini awal yang ditandai dengan antara lain, yang pertama, sikap negatif yang disebabkan alam pikiran yang kritis. Yang kedua, pandangan dalam hal ketuhanan itu menjadi kacau karena ia banyak mendengar. Yang ketiga, menghayati rohaninya cenderung bersifat skeptis, diliputi oleh perasaan was-was. Masa remaja akhir yang ditandai oleh antara lain, yang pertama, sikap kembali pada umumnya ke arah positif. Yang kedua, pandangan dalam hal ketuhanan dipahamkan dalam konteks agama yang dianut dan dipilihnya. Yang ketiga, menghayatan rohaninya menjadi tenang. Menurut Atif Satibi Hidayat tahun 2008 nomor 17, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih strategi pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini adalah, yang pertama, ada prinsip developmentally, di mana atau juga disebut DAV, yaitu pengembalian keputusan secara profesional tentang pengakuan atas pengetahuan tentang perkembangan dan belajar anak, kekuatan minat dan kebutuhan anak di dalam kelompok dan konteks sosial budaya di mana anak itu hidup. Yang kedua, prinsip
enjoyable, yaitu memberikan suatu lingkungan hidup yang menyenangkan, karena sesungguhnya mereka itu dilahirkan dengan potensi awal yang tidak mengetahui hakikat berjumlahnya permasalahan orang dewasa. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.